Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemuliaan Kristus. Di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus anak. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Diana Lumban Gaul Kalangit. Jemaat yang terkasih, baik yang di gedung gereja dan yang ada di rumah, marilah kita beribadah bersama. Allah adalah kasih. Tidak ada seorang pun di dunia yang tidak berdosa. Namun sebesar apapun dosa kita, jika kita mau datang kepadanya dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan, maka kasih Allah tinggal di dalam kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari menyanyi dari Kidung Jemaat 246, bait pertama dan ketiga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 4 ayat 23 sebagai nats pembimbing menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar
kehidupan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah dan mulialah nama-Mu, karena kasih-Mu melindungi, mencukupi, menguatkan, menopang, dan menyinari jalan hidup kami, sehingga kami aman dan kuat dalam berkat-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami tetap setia kepadamu, sekalipun hidup diperhadapkan pada kesukaran dan penderitaan. Basuhlah dosa kami dengan darah-Mu, karena kami mengakui dengan sungguh bahwa sering kami melanggar perintah-Mu. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar di dalam-Mu kami dibaharui. Amin. Oh
Tuhan, bersama kita akan melayani firman Allah. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang Tuhan boleh hadirkan beribadah kepadamu. Baik kami yang berada di rumah-Mu yang kudus, maupun di rumah kami masing-masing. Kuduskanlah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan menyapa kami, membaharui iman percaya kami, dan kami berjalan lagi dalam kebenaran firman-Mu. Bersabda Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang Engkau perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus, sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Amsal 3 ayat 1 sampai yang keempat, yang menyatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada tahun 80-an ada lagu yang populer, Somewhere Between. Somewhere between your heart and mine, there is a wall so high it reaches the sky. Lagu itu kemudian dipopulerkan juga oleh penyanyi Indonesia, siapa? Wah, jago ya. Coba ditanya kidung jemaat berapa, nggak hafal. Ya. Nah, Titik Sandora dan Muksin. Di antara hatimu dan hatiku terbentang dinding yang tinggi. Saudaraku, hati manusia yang keras, hati manusia yang membatu, hati manusia yang susah diatur. Hati manusia selalu butuh dinasehatkan, selalu butuh diingatkan.
Nasihatkanlah dan tanamkanlah hal-hal yang baik bagi anak cucu kita. Maka kelak semua hal yang baik akan muncul di antara mereka. Saudara-saudara, di kitab Amsal kita menemukan ada banyak nasihat tentang menjalani hidup, tentang membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Namun, nasihat yang baik sekalipun akan tinggal menjadi kata-kata yang kosong kalau tidak dipraktekkan atau dilaksanakan. Dan itulah yang diingatkan oleh bacaan kita hari ini. Agar firman, pengajaran dari Tuhan yang berisi hikmat, kebenaran, kebaikan tinggal di dalam hati kita. Tertanam dalam batin kita. Sehingga setiap orang percaya akan menjadi keindahan rohani, keindahan spiritual, dan menjadi bagian pertimbangan baik secara intelektual, emosional, dan moral. Orang-orang seperti itu mendapat berkat ganda. Kenapa dikatakan berkat ganda? Yang pertama dikatakan umur panjang. Mau umur panjang kan? Kenapa kita harus pakai masker? Kenapa kita harus cuci tangan masuk gereja? Kenapa kita harus diukur suhu tubuh kita? Bapak Ibu ukur suhu tubuhnya tuh di kening, ya, di kening. Jangan di tangan. Ada lagi yang nggak mau cuci tangan, nanti hand body-nya hilang. Mau nyawa hilang apa mau hand body hilang? Ya. Nah, kadang-kadang memang harus keras diperingatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan tadi umur panjang. Lalu diberikan damai sejahtera. Umur panjang kalau susah, emang enak? Enggak ada. Umur panjang, tapi damai sejahtera. Kita mungkin tidak usah tajir melintir, tapi hidup dalam berkat Tuhan. Hari ke sehari cukup. Hari ke sehari diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera di hati kita, ada damai di hati kita, di keluarga kita, dan kemana saja kita pergi, kita damai. Sejahtera itu ya bagaimana pemerintah berusaha supaya masyarakat Indonesia sejahtera. Tapi kalau orang Indonesianya juga malas, ya percuma. Kan begitu. Jadi berkat Tuhan itu, ya seperti saya katakan beberapa minggu yang lalu, ada bagian yang harus Tuhan kerjakan, tapi ada juga bagian yang harus kita kerjakan. Yang kedua, saudara-saudara, kita memperoleh kasih dari Allah dan manusia. Memperoleh perkenanan Allah dan reputasi yang baik di masyarakat. Untuk memperoleh semua itu, dibutuhkan
hati yang taat. Hati yang dengar-dengaran pada Tuhan. Dikatakan tadi pada ayat 1b, biarlah hatimu memelihara perintahku. Nats pembimbing tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, Bapak Ibu, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin lingkungan tidak baik, mungkin situasi menjengkelkan. Tapi ada damai di sini. Terhubung erat dengan Sang Empunya kehidupan. Hati yang taat dengar-dengaran pada Allah dan mendasarkan hati, pikiran, serta perbuatan pada firman Allah. Dan itu harus melekat, nempel dalam hidup kita, di loh hati kita. Ya. Sehingga apa yang dipesankan oleh kitab Amsal, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara-saudara, satu saat mantan Presiden Amerika Serikat George Bush saat ditanya oleh wartawan, apa keberhasilan terbesar dalam hidup Anda? Bisa saja ia menjawab, kesuksesannya sebagai penerbang Angkatan Laut Amerika pada Perang Dunia Kedua. Angkatan Laut, tapi bisa mengemudikan pesawat pada Perang Dunia Kedua. Atau sebagai wakil Presiden Reagan. Atau sebagai direktur CIA. Bahkan ia bisa membanggakan operasi Padang Pasir melawan Irak tahun 90-91. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan itu yang ia sebut sebagai keberhasilan terbesar. George Bush menjawab, keberhasilan terbesarku adalah sampai sekarang, sampai saya setua ini, anak-anak saya masih mengunjungi saya. Baginya, anak adalah segalanya. Anak sumber kebahagiaan. Dan dia tanamkan persekutuan kasih sebagai keluarga. Ayah yang mengasihi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya walaupun sudah berkeluarga, masih mau mengunjunginya. Sesungguhnya hal yang tersulit dalam mendidik anak adalah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang paling sulit. Kenapa? Kalau orang tua tidak menjadi teladan. Selalu dalam percakapan penggembalaan baptisan saya katakan, ketika anak terbiasa melihat orang tua melipat tangan, berdoa kepada Tuhan. Ketika anak biasa melihat orang tua membuka Alkitab firman Allah, terekam
di kepalanya. Dan itu menjadi teladan. Saudara-saudara, anak-anak kita selalu kita doakan tidak dalam genggaman iblis. Kalau anak-anak kita ada dalam genggaman iblis, dipeluk iblis, maka akan menjadi anak yang nakal, anak yang liar, pencuri, pembohong, dan sejenisnya. Dan selalu orang tua bangga kalau anak-anaknya hidup takut akan Tuhan, serta dengar-dengaran akan nasihat firman Tuhan. Mengasuh, mendidik, dan mengarahkan anak-anak adalah tanggung jawab tiap orang tua yang beriman. Mari kita buka kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 7. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 7. Saya membaca ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tidak ada momen yang hilang untuk mengarahkan anak-anak. Berikutnya di Amsal 15, Amsal pasal 15 ayat 20. Kitab Amsal pasal 15 pada ayat 20. Bapak-bapak tolong baca. Silahkan. Berikutnya Amsal 20 ayat 11. Amsal 20 ayat 11. Ibu-ibu dan perempuan membacanya. Amsal 20 ayat 11, silahkan. Anak-anak. Ya. Terakhir di kitab Efesus. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 pada ayatnya yang keempat. Kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat dibaca bersama-sama. Hai Bapak-bapak. Ya, kenapa hanya bapak-bapak? Karena memang budaya pada waktu itu, budaya Yahudi, bapak-bapak itu yang utama, laki-laki yang utama. Tetapi jangan lupa laki-laki itu imam, laki-laki itu pemimpin spiritual di rumahnya.
Jadi bapak-bapak, didiklah anak-anakmu dalam takut akan Tuhan dan kebenaran firman. Jangan berikan akar pahit bagi anak-anak. Hari ini bersama keluarga Simanjuntak menyerahkan anak kekasih untuk dibaptis, dimeteraikan dalam karya keselamatan Allah. Satu lagi anak keluarga orang percaya ditambahkan dalam daftar warga baptis di GPIB Immanuel Bekasi. Bacaan firman mengarahkan kita semua untuk mendengarkan hikmat, melakukan hikmat, meminta hikmat pada Tuhan, taat pada firman Allah, dan berarti taat pada Allah. Perlahan tapi pasti, semua anak akan tumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa berarti berkembang secara penuh, mempunyai hikmat, bukan sekedar pengetahuan. Artinya menggunakan pengetahuan itu dengan baik dan benar. Ada orang kan pengetahuannya cuma bohong, jadi pandainya bohong, pandainya nipu, itu ya. Tapi menggunakan pengetahuan dengan baik dan benar. Punya kedisiplinan diri. Punya komitmen yang kuat untuk berjalan bersama Kristus 7 hari dalam 1 minggu. Dalam 1 tahun 365 hari. Ikut Yesus terus. Punya tekad mentaati Allah. Tunduk pada kebenaran firman-Nya dalam keadaan apapun. Menerima kehendak Allah. Mengerti bahwa orang lain juga punya kebutuhan yang berbeda dari kita. Mempunyai semangat positif yang menular. Dan kelak bertanggung jawab atas rumah tangga yang dibentuk, atas pekerjaan yang dipercayakan, atas pelayanan yang ditugaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini tiap hari kita berhadapan dengan peraturan, ya kan? Masuk mall aja nggak boleh masuk sama satpam. Kalau nggak cuci tangan, nggak mau diukur suhu tubuhnya, terus memperhatikan jarak. Itu ke mall loh Bapak Ibu. Di rumah Tuhan ini juga diterapkan. Supaya kita semua sehat. Kecuali saudara-saudara mau berangkat duluan. Ya, kalau nggak dengar-dengaran silahkan berangkat duluan. Dilayani secara virtual. Ya, siapa mau datang ke rumah Anda? Kalau terpapar. Nah, itu salah satu aturan. Kenapa nggak boleh mudik? Mencegah kerumunan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita diberi hikmat ya untuk patuh. Sudahlah, lakukan saja dengan gembira semuanya. Sehingga dalam kasih karunia Tuhan, kita semua sehat.
Berhikmat juga setia pada gereja. Di mana saudara terdaftar? Ya, maaf, ada orang, ada warga yang punya dui keanggotaan. Repot, pelayanannya diatur. Oh, nanti Immanuel jam sekian, nanti yang berikutnya gereja lain. Oh, saya bilang gereja lain aja. Kasih semua gereja lain. Ngapain capek-capek? Sorry to say. Ya, kalau Anda tidak setia, tidak berkontribusi, ya, tapi mau menerima berkat dari Immanuel, selama ini kemana aja loh? Kasar memang. Baca di kitab Amsal, banyak kalimat-kalimat tegas. Karena Allah memang tertib. Jadi, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sampai hari ini kita diberkati dengan kesehatan, dengan berkat-berkat Tuhan dipelihara. Masih bisa makan kan? Masih bisa memberi persembahan. Masih bisa pakai baju bagus. Itu pemeliharaan Tuhan. Minggu lalu kita dengar khotbah. Kasut tidak akan rusak. Pakaian tidak akan sobek. Itu pemeliharaan Tuhan. Dan cara kita menghargai pemeliharaan Tuhan itu adalah patuh pada aturan yang ada. Berhikmat untuk melaksanakannya. Mari dalam kasih karunia Tuhan kita kerjakan semua yang Tuhan nasihatkan melalui firman-Nya. Terpuji Kristus kekal selamanya. Amin.
Demikianlah penetapan baptisan. Dari kitab Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat, sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya, serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Pada kesempatan ini, keluarga Gustav Simanjuntak telah menerima dan diterima, telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepada anak-anak itu biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau yang telah menyelamatkan Nuh serta seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Fir'aun
melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putramu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima Simponi Sierra Aureli Simanjuntak dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan para orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak mengaku Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi dari keluarga Gustav Simanjuntak untuk berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut. Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa pengakuan keselamatan Allah itu tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskan kepada anak saudara sehingga mereka pun berpegang teguh tetap hidup di dalamnya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai dengan pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu, keluarga Gustav Simanjuntak, di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, kita teguhkan pengakuan dan janji orang tua ini dengan pengakuan iman. Mari berdiri bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya.
dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak kekasih Simponi Sierra Aurelia Simanjuntak. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersatu dalam permohonan doa syafaat. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan beribadah kepadamu. Kiranya apa yang kami kerjakan lewat ibadah ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Sapaan firman-Mu bagi kami sekalian menolong kami untuk tetap memohon hikmat Tuhan. Dengar-dengaran pada hati kami. Dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Dan semua perintah firman-Mu ditaruh di dalam hati kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Biarlah Tuhan memberikan kami umur panjang, sehat, dan kami menikmati hidup dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah kebersamaan kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Gereja Tuhan di Indonesia. Gereja Tuhan yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Berkenanlah Tuhan memberkati pelayanan, agar di dalam kasih karunia-Mu makin banyak orang mengenal Kristus, menerima karya keselamatan Kristus, dan membangun persekutuan kasih di dalam kemurahan-Mu. Bapa, berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, majelis sinode, dan persiapan persidangan sinode pada bulan Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati panitia pelaksana. Tuhan memberkati utusan-utusan jemaat. Dan biarlah di dalam kasih karunia Tuhan, segala keputusan yang diambil kiranya mendatangkan kebaikan bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri. Berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh bekerja dengan maksimal untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan berikan hikmat bagi Bapak Presiden kami. Karuniakan ia kesehatan yang prima. Dan Tuhan jaga beliau selalu. Dan dalam kemurahan Tuhan, kiranya bangsa Indonesia semakin baik, semakin sejahtera. Kami berdoa untuk vaksinasi yang dikerjakan bagi masyarakat. Biarlah masyarakat Indonesia juga menghargai apa yang dikerjakan pemerintah.
dengan patuh pada aturan-aturan yang ada. Bersabar dengan pandemi COVID-19 ini, berdamai dan mematuhi aturan yang ada. Begitu pula kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan menolong agar mereka boleh mengerjakan dengan maksimal dan selalu sehati sepikir. Memberkati pendeta-pendeta yang Tuhan tempatkan, pendeta-pendeta yang membantu pelayanan. Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat, para koordinator sektor, diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat dan komisi-komisi yang memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Engkau juga memberkati akan jemaat Tuhan yang terlibat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, organis, pianis, pemandu lagu, tim multimedia dan sound system, Satgas COVID-19. Tuhan menolong, memberikan mereka kesehatan yang prima, dan Tuhan memperhatikan pengorbanan-pengorbanan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan sempurnakan ucapan syukur yang mereka persembahkan kepadamu. Biarlah lewat pertambahan usia maupun hidup perkawinan, mereka sadar semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati para janda, anak-anak yatim piatu, pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya semua ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang berkerinduan mempunyai anak. Tuhan perhatikan mereka, tolong mereka Tuhan pada waktunya mereka memiliki keturunan, memiliki anak. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Tuhan beri sehat, apalagi di situasi COVID ini. Jaga mereka Tuhan, dan pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan selamat. Bagi warga jemaat yang kena pemutusan hubungan kerja, oh Tuhan, jaga hati mereka dijauhkan dari tindakan-tindakan kriminal, dan mereka mau berusaha dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita, penghiburan sejati datang daripadamu. Kami berdoa untuk keluarga besar Wenas yang kehilangan akan paman mereka. Beri kekuatan dan penghiburan, berkati ibadah penglepasan dan pemakaman pada hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk diaken Robert Lau yang harus dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun. Tuhan, Engkau tabib yang maha agung, jamah dia Tuhan, berkati obat yang dipakai, kuatkan dia, kuatkan istri dan anak-anak, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Pada waktunya ia boleh sehat kembali. Kami berdoa untuk Bapak Amos Agustin, Ibu Esther Panjaitan, Bapak Willy Sumpeno, Bapak Riki Manopo, Ibu Tini Situmorang, Ibu Amarosa Rumengan, Ibu Mutiara Pangaribuan, Ibu Ana Soputan, Ibu Riani Sunarso, Ibu Nafisah Mesang, Ibu Rosi Rihi, Bapak Suko Raharjo, Penatua Nevi Rondonuwu, Bapak Daniel Liko, Bapak Petrus D. Silueta, Ibu Yuliana Suripati, Ibu Endang Budi Karyanto, Ibu Grace Peters. Mereka ada dalam lawatan Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mampu menjangkau mereka, tapi ada kuasa Tuhan yang jauh lebih dahsyat
untuk menjaga dan mengawal mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, kuatkan mereka dan mereka tabah merawat dengan sabar. Kami berdoa untuk Bapak Willem Lestuni, Tuhan kuatkan juga bersama anak-anak, menantu dan cucu-cucu, biarlah ia berbahagia menikmati masa tuanya. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Amos Agustin, keluarga Janner Simatupang, keluarga Darsin Sudarwi, keluarga Yohanes Rohman, keluarga Marion Lopis, keluarga John Wawiontana, keluarga Pitor Tampu Bolon, keluarga Daulat Aritonang, keluarga Yoke Suot, keluarga Christopher Limba. Tuhan berkati keluarga-keluarga tersebut, sertai dalam pergumulan dan perjuangan hidup, berkati usaha dan pekerjaan, berkati anak-anak dalam pendidikan maupun keseharian mereka. Dan biarlah kasih sayang Tuhan nyata atas keluarga-keluarga tersebut. Terima kasih Tuhan untuk semua yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati, dan kalau mereka pulang, biarlah mereka pulang dengan kekayaan firman-Mu. Memasuki minggu yang baru, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami dalam pemeliharaan-Mu. Mari Tuhan Kau dengar doa-doa yang kami bilang dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kini kami yang datang memohon kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab Mazmur pasal 20 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Diberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan persembahan khusus baptisan.
Bapak, Ibu, dan jemaat, persembahan diantar sendiri ke tempat yang disiapkan. Dimulai dari presbiter bertugas, lalu jemaat yang duduk di bangku belakang, berputar melalui samping kanan atau kiri. Bagi jemaat yang di rumah, sampaikanlah persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja. Tersedia 2 kotak, persembahan syukur atau kolekte, dan yang kedua kotak persembahan persiapan emeritus pendeta. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kepada kita kepadanya. Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 4.
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Engkau layak menerima segala kuasa dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 16 Mei 2021, Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat dalam ibadah hari Minggu pemulihan Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Ibadah hari Minggu tatap muka. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat tanggal 1 Mei 2021 bahwa mulai bulan Juni 2021, ibadah hari Minggu akan dilaksanakan 3 kali jam ibadah, yaitu pukul 6.00, pukul 10.00, dan 17.00 waktu Indonesia Barat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat serta tetap mendaftar melalui koordinator sektor paling lambat setiap hari Sabtu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah Pelkat dan keluarga gabungan tatap muka. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat tanggal 1 Mei 2021 bahwa mulai bulan Juni 2021, ibadah Pelkat dan keluarga gabungan akan dilaksanakan 1 bulan 1 kali dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama, hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, ibadah Pelkat GP gabungan. Minggu pertama, hari Rabu pukul 19.00 WIB, ibadah keluarga gabungan. Minggu kedua, hari Jumat pukul 19.00 WIB, ibadah Pelkat PKB gabungan. Minggu ketiga, hari Selasa pukul 17.00 WIB, ibadah Pelkat PKP gabungan. Minggu keempat, hari Sabtu pukul 10 WIB, ibadah Pelkat PKLU gabungan. Persembahan syukur Pentakosta menghayati dan memaknai peristiwa Pentakosta dalam kehidupan bergereja. Majelis Jemaat menyediakan amplop persembahan syukur Pentakosta dan mendistribusikan melalui koordinator sektor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memasukkan pada kotak yang telah disediakan pada tanggal 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Rapat PHMJ dengan Komisi Pelkes, tim Krisis Center, dan tim perkunjungan. Hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, waktu pukul 16.00 WIB, tempat Pastori Serbaguna. Pemberitahuan ini sekaligus undangan. Ibadah pengucapan syukur diberitahukan kepada warga jemaat sektor pelayanan 5 bahwa akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur keluarga G
Korodini pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 waktu pukul 13.00 WIB bertempat keluarga G. Korodini, pelayan firman, Pendeta Diana Lumban Gaul, Kalangit. Penilaian akhir tahun akan dilaksanakan penilaian akhir tahun PAT Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 1 sampai 5 SD, kelas 7 sampai 8 SMP, dan 10 sampai 11 SMA pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 waktu pukul 16.00 WIB secara online. Diharapkan kehadiran anak dan orang tua layan dan kakak layan, Pelkat PA dan PT. Penggunaan pastori serbaguna. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat tanggal 1 Mei 2021 bahwa pastori serbaguna sudah dapat digunakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Berita kelahiran. 1. Telah lahir seorang anak perempuan, anak pertama dari keluarga Riki Sambur, Sektor Pelayanan 2, pada tanggal 8 Mei 2021 dan diberi nama Arini Brielle Sambur. 2. Telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua dari keluarga Siswanto Pospel Karangsatria pada tanggal 22 Mei 2021 dan diberi nama Gefarel Arhiseta Mainaka. Ibu dan anak keluarga tersebut dalam keadaan sehat. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan selamat atas karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga. 1. Bapak Albertus Karel Dapi Pos Pelayanan Karangsatria dalam usia 72 tahun meninggal pada hari Rabu 21 Mei 2021, dimakamkan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. 2. Bapak Alfred Edward Lepar, paman dari keluarga besar Wenas, Sektor Pelayanan 3, dalam usia 73 tahun, meninggal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Dimakamkan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 di TPU Menteng Pulo. Majelis Jemaat dan warga jemaat menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Amanat pengutusan diangkat dari Amos pasal 5 ayat 14. Amos pasal 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat.
supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertaimu. Arahkanlah hati dan seluruh keberadaan kepada Tuhan dan mohonlah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.